syukurku. Kau berikan janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah-Mu. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Ada sukacita? Saya percaya Bapak Ibu diberkati, saya percaya Bapak Ibu sehat. Kita bersyukur kita ada sampai hari ini. Semua karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama dengan kami di dalam ibadah online streaming Grace of Christ Community Church. Kita percaya hari ini harinya Tuhan, di mana kasih Tuhan, anugerah Tuhan dilimpahkan bagi Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya setiap kebenaran firman yang disampaikan hari ini, Bapak Ibu respon dan imani, maka itu akan terjadi dalam setiap kehidupan saudara. Jangan melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi pandang kepada Yesus. Karena di dalam Yesus ada kekuatan, ada damai sejahtera, ada sukacita yang Dia mau limpahkan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kita akan memulai ibadah kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita juga akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita juga akan diurapi dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu kita. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari Bapak Ibu siapkan Alkitabmu, siapkan roti dan anggur dan juga minyak zaitun. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri kami sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di surga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Roh Kudus urapi anak-Mu yang Kau kasihi, yaitu Pastor Jonathan Huta Galung. Berikan kepadanya tenaga, kekuatan, otoritas, kuasa untuk menyampaikan Injil kasih karunia. Kami percaya saudara yang sakit pasti sembuh, saudara yang luka
pasti dipulihkan. Saudara yang lemah pasti dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di surga. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan dan Raja kita. Haleluya. Siapkan hatimu, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan di tempat ini dengan penuh sukacita, dengan ucapan syukur. Sorakan haleluya sekali lagi. Haleluya. Sama-sama kita masuk gerbangnya Tuhan. Angkat pujian yang dikatakan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Katakan penuhi baitnya. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sekali lagi angkat suaramu, katakan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya Tuhan. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Lebih sungguh lagi katakan pujian ini. Mari masuk. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan saja katakan pujian ini. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Bersama-sama katakan. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Sekali lagi katakan. Selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan.
siapkan hatimu, kita akan menyembah Tuhan. Teduhkan hatimu, bawa ucapan syukurmu, naikkan doamu di hadapan Tuhan. Pujilah namamu ya Tuhan. Kami nyatakan Kau baik Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu dalam hidup kami. Dan inilah hidup kami ya Tuhan. Kami bawa bagimu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan bagimu Tuhan. Sebab betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadian kami Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya kami sehat, kami diberkati, dan kami menerima kemuliaan-Mu Tuhan, serupa dengan gambaran-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami mau bawa yang terbaik bagi-Mu, sebab hanya Kau yang layak terima puji, hanya Kau yang layak terima sembah, sampai selama-lamanya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Oh Yesus, sahabatku. Mari bersama-sama dengan penuh sukacita kita angkat pujian. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku.
ketata kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Oh Yesus, sahabatku. Sekali lagi angkat suaramu, ku mengangkat wajahku. Oh, memandang keindahan-Mu. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ketata kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Oh Yesus, sahabatku. Dengan sikap berdoa katakan pujian ini, katakan, ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ketata kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Oh Yesus, sahabatku. Mari lebih sungguh lagi, ku mengangkat wajahku. Oh, ku memandang. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ketata kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun, tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Oh Yesus, sahabatku. Mari puji dan sembah Tuhan. Yesus, Kau sahabatku. Kami mengangkat tangan kami tinggi Tuhan, kami berserah penuh, kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Haleluya. Kami bawa syukur kami bagi-Mu Tuhan, sebab Kau Tuhan yang baik, Kau Bapa kami yang baik, Bapa yang memelihara kami. Oh, haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, Tuhan.
bersyukur karena sejak dari kandungan ibu kami Kau telah memilih kami. Kaulah yang menetapkan kami untuk menjadi milik kepunyaan-Mu, menjadi sahabat-sahabat-Mu, menjadi warga kerajaan-Mu ya Bapa. Maka datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami di bumi seperti di surga. Maka sekarang kami menyembah-Mu Tuhan, Allah Bapa yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan, bahkan sampai memutihkan rambut kami Tuhan. Kau tetap Tuhan yang menggendong, yang menopang kami. Pujilah nama. Sekarang ku memuji-Mu, Bapa yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Bapa yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sama-sama angkat suaramu, katakan puji. Sekarang ku memuji-Mu, Bapa yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Bapa yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar lebih sungguh lagi kita dalam pujian ini. Sekarang ku memuji-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Bapa yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Bapa yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Katakan agar indah, agar indah bagi-Mu, agar indah, agar indah bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu siapkan hati dan pikiranmu, kita akan diberkati oleh firman Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Yesus. Hari ini kami bersyukur, kami ada di dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna dan ajaib. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah kesusahan hidup, Engkau setia yang selalu menjadi perlindungan, pertolongan, bahkan menjadi sumber kehidupan bagi kami anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, biarlah oleh anugerah kasih karunia-Mu hari ini juga kami percaya firman-Mu akan memberkati kami semua, kepada setiap orang yang telah mengikuti fellowship ini, bahkan yang menyaksikan melalui channel YouTube. Mereka semua diberkati. Tuhan limpahkan kebaikan, kasih-Mu, sembuhkan yang sakit, ulurkan tangan-Mu, tolong mereka yang butuh pertolongan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa, ada mujizat, ada kelepasan, ada kelimpahan di dalam nama Yesus. Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi mulut bibirku, urapi pikiranku, urapi hatiku untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan isi hati Tuhan yang akan menjadi berkat bagi kami semua. Dan siapapun yang menyaksikan, yang menonton, aku percaya mereka semua juga dimateraikan dalam kitab kehidupan, sehingga tidak seorang pun dari kami yang telah mendengar kabar baik akan mengalami kebinasaan, tapi kami semua akan diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, shalom saudara yang telah mengikuti fellowship hari ini.
Mungkin saudara di rumah bersama keluarga, ada yang di dalam perjalanan menyaksikan ibadah ini atau dimanapun saudara berada. Tapi saya percaya dimanapun kita berada, berkat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Penyertaan, perlindungan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang setia. Puji Tuhan. Hari ini kita akan diberkati firman Tuhan Yesus Kristus dari Yohanes 4. Saya ajak saudara baca, walaupun saya nggak ngelihat wajah saudara, tapi saya percaya saudara akan ikut, amin. Sebab yang kita baca ini adalah firman Tuhan yang akan memberkati kita. Yohanes 4 ayat 1 sampai 15. Saudara boleh siapkan Alkitabmu, siapkan gadgetmu, boleh ikuti saya, kita baca sama-sama ya. Yohanes 4 ayat 1 sampai 15, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia harus melintas daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Ayat 6, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepada seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Bapa dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah meminum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Ayat 15 sama-sama. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, teks yang kita baca ini tentang seorang perempuan Samaria. Perempuan Samaria itu gambaran bukan orang Yahudi asli, atau dia tidak menyembah di Yerusalem. Artinya sebenarnya dia tidak percaya. Walaupun secara keturunan dia adalah keturunan Yakub juga, tetapi secara iman mereka ada di Samaria. Di Samaria tidak ada namanya bait suci. Ada di Samaria dulu raja di zaman Rehabiam namanya Yerobeam membuat mezbah di Samaria sebagai mezbah tandingan daripada yang ada di Yudea atau Yerusalem. Tetapi imam-imam yang ada atau melayani di Samaria, mereka bukan orang-orang Lewi. Mereka dipilih Raja Rehabeam hanya untuk supaya orang-orang Samaria tidak perlu datang ke Yerusalem dan mereka menyembah Tuhan yang ada di Yerusalem. Jadi artinya perempuan ini tidak percaya sebenarnya. Mereka menyembah, makanya Tuhan bilang di dalam perbincangan berikutnya, Yesus bilang, "Kamu menyembah kepada Tuhan yang tidak kamu kenal." Mereka menyembah namanya di Gunung Gerizim. Kalau saudara buka nanti perjanjian lama, ada dua gunung yang penting buat orang Samaria, orang Israel, yaitu Gunung Gerizim dan Gunung Ebal. Gunung Gerizim di mana Musa memerintahkan berkat harus diucapkan dari Gunung Gerizim, kemudian kutuk harus diucapkan dari
Gunung Ebal. Nah, jadi mereka menyembah Tuhan, tapi Tuhan yang sudah mereka tidak kenal. Puji Tuhan. Saya akan mulai dari ayat 11. Dikatakan demikian, waktu itu Yesus sedang duduk di pinggir sumur itu dan dia haus. Dan perempuan ini berkata, masakan engkau seorang Yahudi meminta air kepada Samaria? Karena secara bangsa walaupun mereka itu satu bangsa tapi bermusuhan. Semenjak terpisahnya yaitu Raja Yerobeam ke utara, kemudian Rehabeam ada di selatan atau di Yerusalem. Nah, dikatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Bapa dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Nah, perempuan ini selama ini hidup dari mana? Dia hidup dari sumur Yakub. Nah, sumur itu bicara tentang kehidupan, ada air di dalamnya. Makanya air selalu dikaitkan dengan kehidupan. Jadi setiap hari mereka harus menimba air dari sumur itu. Tanpa sumur itu mereka tidak bisa hidup. Nah, ini yang saya katakan, dunia, ini gambaran, dunia punya sumber kehidupan. Dunia bisa menyediakan kehidupan bagi orang. Tetapi gambaran yang saudara bisa saksikan, dunia bisa memberikan kehidupan yang sifatnya hanya berupa kesenangan, sifatnya sementara, diberikan tawaran-tawaran kebahagiaan, tapi semuanya semu. Ini sekarang yang di akhir zaman, dunia sedang tawarkan kepada setiap orang, termasuk perempuan ini. Saudara tahu latar belakang perempuan ini siapa? Dia bukan perempuan baik-baik. Dari mana kita tahu? Dia punya 5 suami, nanti di ayat selanjutnya. Amin. Punya 5 suami. Saudara, berarti perempuan ini sebenarnya seorang perempuan, kalau dalam bahasa orang Israel, dursila. Orang yang tidak punya moral, bukan hanya pelacur, tapi dursila. Tidak punya harga diri. Perempuan murahan, perempuan sampah di kalangan masyarakat pada saat itu. Tapi yang luar biasanya, perempuan ini sebelum ketemu Yesus, dia bangga dengan kehidupannya seperti itu. Dia merasa dia bisa hidup seperti itu, dan dia tidak perlu malu dan tidak pernah berubah, tidak perlu berubah. Amin. Inilah yang ditawarkan dunia. Makanya siapapun saudara mendengar khotbah ini, saya mau tekankan kepada saudara, kalau hidupmu bersumber daripada dunia, seperti sumur Yakub ini, saudara suatu saat engkau akan menyesali seluruh kehidupanmu. Kenapa? Karena itu sifatnya sementara. Sama dengan orang kalau kehausan ambil air dari sumur Yakub, dia tidak akan mati, dia bisa hidup. Tetapi kehidupannya, tidak ada kebahagiaan dalam kehidupannya. Tidak ada kenikmatan. Tidak ada damai sejahtera dalam kehidupannya. Selalu ketakutan, kekhawatiran, galau hidupnya. Orang dunia, saudara kalau lihat, ada orang dunia dan banyak yang sukses. Dunia bisa memberi kesuksesan. Contoh misalnya, banyak orang-orang dunia jauh lebih kaya dengan orang-orang percaya secara kekayaan materi. Tetapi di sisi lain, dia mengalami namanya kehancuran di dalam keluarganya. Dia bisa punya karir yang luar biasa, bisa menjadi pemimpin di suatu negara, tapi dia mengalami kehancuran dalam dirinya sendiri. Makanya banyak orang sukses, orang-orang berkarir, orang hebat, mereka jatuh hanya gara-gara apa? Obat kecil, narkoba namanya. Mereka jatuh. Kepintaran mereka tidak bisa mengalahkan keinginan daging mereka untuk mengkonsumsi obat-obatan, drugs yang bisa menghancurkan kehidupan mereka. Bahkan karir mereka, pekerjaan, bisnis mereka, karir. Semua hanya hancur hanya gara-gara obat kecil itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat pertemuan antara perempuan ini dengan Tuhan Yesus,
Ini bukan kebetulan, by design. Amin. Jadi apapun keadaanmu sekarang, mungkin kau merasa hidupmu hancur karena selama ini kau hidup dari sumber-sumber dunia. Mungkin rumah tanggamu hancur, bisnismu hancur, bahkan kau tidak sanggup, kau tahu dengan kata lain tidak bisa melihat masa depanmu yang akan datang. Karena apa yang kau alami hari ini sangat-sangat menyakitkan dan menyedihkan. Saya mau katakan, Tuhan sedang menjumpai hidupmu. Jangan putus asa. Ini by design. Yesus suruh murid-muridnya pergi kalian beli makanan, tapi dia tinggal di sumur, kemudian dia bicara tentang apa? Air dari sumur. Saya mau katakan, Yesus sedang menjumpaimu. Jangan putus asa. Rumah tanggaku hancur Pak, Yesus sedang mendatangimu. Tunggu, engkau pasti ketemu dia. Hidup gak berarti saya penjahat, pembunuh, perampok. Begitu banyak kejahatan, dosa-dosa yang saya lakukan. Saya mau katakan, Yesus sedang menemui hidupmu. Tunggu sampai tiba. Amin. Nah, kemudian di ayat berikutnya dikatakan begini, ayat 11. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Yesus langsung bicara apa? Air hidup. Perempuan itu bicara apa? Air yang dari sumur Yakub. Inilah saya katakan sumber yang berasal dari dunia, yang tidak punya nilai kekekalan. Hanya sementara, dan ini banyak dinikmati orang, dikonsumsi orang setiap hari. Tapi suatu saat akan banyak orang menyesal. Nah, Yesus datang, kemudian dikatakan, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yesus menawarkan kepada perempuan ini, wahai wanita, wahai perempuan, ada air hidup yang kuberikan kepadamu. Tapi dia gak nangkap, dia bilang sumurnya dalam, gak punya timba. Dia belum mengerti apa yang Yesus sampaikan, apa yang Yesus bagikan kepada dia. Saudara, seburuk apapun keadaanmu, Yesus mau membagikan air hidup kepadamu. Mungkin kau merasa stres, depresi karena keadaan pandemi sekarang, kehilangan pekerjaan, jobless, kehilangan penghasilan, toko tutup dan sebagainya, bahkan banyak hal yang terjadi. Dulu nyaman, sekarang gak punya apa-apa, dulu enak kerjanya, sekarang harus di PHK dan sebagainya. Tapi saya mau katakan, Yesus mau membagikan kehidupan. Yesus mau datang membagikan air kehidupan. Amin. Supaya apa? Supaya walaupun keadaan kita sekarang lagi susah, lagi sulit, tetapi ketika kau menerima air kehidupannya Yesus, di dalam dirimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Mungkin kau merasa sudah kering kehidupan rohanimu. Mungkin kau merasa sudah bosan, bahkan ada yang berpikir mengakhiri hidup karena sepertinya gak berarti, seperti gak punya tujuan lagi. Tapi saya mau katakan, hari ini Yesus mau membagikan air kehidupan bagimu. Anak-anak muda, jangan putus asa, ada air kehidupan yang mau Tuhan bagi kepadamu. Engkau sudah terlalu jauh bergaul sehingga harus putus kuliah hanya gara-gara pergaulan-pergaulan bebas. Harus dipenjara hanya gara-gara kejahatan atau karena narkoba. Saya mau katakan, di penjara pun kau mendengar firman ini. Yesus mau bagikan air kehidupan bagimu. Artinya apa? Air kehidupan itu akan mengalir. Yesus akan memberikan kepadamu suatu yang namanya kelegaan. Perempuan ini sampai punya 5 suami. Karena apa? 1 gak cukup, 2 kurang, 3 kurang puas, 4 dia belum puas juga, 5 gak puas. Tapi ketemu Yesus, dia gak mikirin lagi suami-suami yang 5 itu. Dia bilang, Tuhan berikan aku air kehidupan. Saya mau katakan, dunia ini tidak bisa memuaskan hidup kita.
Sumber-sumber yang berasal dari dunia tidak bisa memuaskan hidup kita. Hanya Yesus yang bisa memuaskan hidupmu. Hanya Yesus yang mengerti kebutuhanmu. Hanya Yesus yang bisa menyembuhkanmu. Hanya Yesus yang bisa memberkati hidupmu. Hanya Yesus yang bisa memulihkan keadaanmu. Percayalah di dalam nama Dia. Percayalah kepada Dia. Ada air hidup sekarang. Jadi ada semangat baru. Ada kekuatan baru menjalani kehidupan. Karena apa? Seperti punya tujuan baru sekarang. Di dalam Yesus seperti Tuhan taruh tujuannya. Tuhan taruh visinya. Sehingga kita jadi semangat, jadi tahu arahnya. Dan kita tahu bahwa hidup kita ini gak ada lagi yang sia-sia dalam Yesus. Hidup kita ini semua ternyata berarti. Hidupmu ternyata berharga walaupun kemarin hancur. Lebur, tidak punya apa-apa. Tidak punya masa depan. Tidak ada yang mau kenal saudara karena saudara ditinggalin. Tetapi hari ini Yesus mau membagikan kehidupan bagimu. Maka terimalah. Makanya Yesus berkata di dalam Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20, Yesus berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku." Jadi Yesus itu seperti menunggu-nunggu penggambaran di depan pintu. Pintu itu apa? Hati kita. Tinggal engkau klik buka kunci hatimu, kau terima Yesus, maka engkau akan menerima anugerah. Nah, aliran air itu seperti kesejukan yang masuk dalam tubuhmu, mengubah seluruh keadaan hatimu. Makanya ketika orang berjumpa dengan Yesus, yang pertama yang terjadi adalah apa? Perubahan-perubahan dalam kehidupan. Perubahan-perubahan di dalam kehidupan. Yang tadinya kita terikat dengan dunia, yang tadinya kita terikat dengan mamon, terikat dengan dosa-dosa dunia. Ketika orang ketemu Yesus, maka berubah hidupnya. Seleranya berbeda, keinginannya berbeda, itu kelihatan. Jadi dia tidak lagi melihat yang lain itu lebih penting daripada Yesus. Tidak lagi melihat kenikmatan dunia itu lebih nikmat daripada Yesus. Tapi menemukan sesuatu yang jauh lebih nikmat, yang jauh lebih hebat, yang jauh lebih membuat hidupnya enjoy dan berharga. Yaitu Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kemudian setelah itu perempuan itu mulai percaya, tapi belum percaya benar-benar. Dia mulai ragu dalam pikirannya. Di ayat 15, baru perempuan itu berkata demikian. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus lagi, tidak usah datang lagi ke sini untuk menimbah air." Mulai dia tertarik, dikatakan, "Berikanlah aku air itu, Tuhan." Kemudian kata Yesus, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang kemari." Kata perempuan itu, "Aku tidak punya suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Baru perempuan itu berkata, kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi." Amin. Jadi ketika Yesus berkata bahwa suamimu ada 5, baru dia percaya bahwa engkau seorang nabi, engkaulah Mesias. Makanya penting perkataan, firman yang membuat orang menjadi percaya. Firman yang membuat orang mendengar dan kemudian muncul iman dalam hatinya. Makanya perlu kita mendengar perkataan-perkataan yang berasal dari firman. Karena perkataan firman itu perkataan kehidupan, bukan perkataan dunia. Amin? Ya. Karena perkataan itu ada kuasa di dalam perkataan itu. Jadilah terang jadi. Jadilah jadi. Bangunlah bangun. Lazarus keluarlah keluar. Melihatlah melihat. Terbukalah terbuka. Ini yang saudara perlu dengar. Amin. Karena dalam firman, di dalam Yesus ada kehidupan. Tapi kadangkala dia melakukan itu dengan suatu perbuatan. Kadangkala dia melakukan itu dengan firman. Jadi firman dengan Yesus itu harus sama, tidak bisa berbeda.
Kalau saudara mau ketemu Yesus tapi menolak firman, sama dengan saudara sebenarnya menolak Yesus. Atau saudara mau dengar firman, tapi saudara menolak kehadiran Tuhan dalam hidupmu, yang mau mengubah hidupmu. Sama, saudara juga sebenarnya gak percaya. Firman dan Yesus adalah sama. Makanya firmannya harus sama dengan Yesusnya. Tidak bisa dipotong-potong, tidak bisa dirubah. Puji Tuhan. Mengapa Yesus menjumpai perempuan ini? Saudara, yang pertama, Yesus mau perempuan ini berubah. Artinya Tuhan mau mengubah hidup perempuan ini. Jadi ketika kita ketemu dengan Yesus, yang Tuhan lakukan pertama adalah Tuhan mau mengubah pribadi kita. Dari seorang maaf yang tidak bermoral, perempuan pelacur, perempuan yang tidak berguna, sampah, tapi Tuhan rubah menjadi seorang yang mulia. Makanya Yesus selalu rindu kita punya suatu kehidupan yang mulia di hadapan Dia. Masih banyak potensi-potensi dalam kehidupan kita yang belum tergali, yang belum terpakai. Jangan takut masalah ikut Tuhan. Saya percaya orang-orang yang dipilih Tuhan itu masalahnya jauh lebih besar daripada orang-orang yang tidak dipilih Tuhan. Kenapa engkau menyesal ikut Yesus gara-gara masalah? Bukankah Yesus sudah mengatakan bahwa mari ikutlah aku, pikul salibmu. Amin. Iya. Tapi saya percaya orang-orang yang dipilih Tuhan, diberkati Tuhan, dimuliakan Tuhan, jauh lebih dari orang-orang dunia. Jauh lebih daripada orang-orang tidak berbuat apa-apa di dalam kerajaan sorga. Bagaimana kita sebagai orang-orang yang rindu dipakai Tuhan, yang rindu dimuliakan Tuhan, tapi kita menolak masalah. Karena justru di dalam badai itulah Yesus hadir untuk menyatakan kemuliaan. Ketika orang sakit kemudian sembuh, sakit itu gak enak, sakit itu sebuah penderitaan. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, kemudian dia bisa mengalami kesembuhan. Puji Tuhan. Amin. Saudara mau dipakai Tuhan? Akhirnya perempuan ini dipakai Tuhan. Penginjil ke seluruh kotanya dia di Samaria. Dia teriak-teriak, aku udah menemukan Mesias Juru Selamat. Mereka semua datang kepada Yesus. Siapa dia? Seorang pelacur. Seorang perempuan amoral yang tidak punya moral. Tuhan tidak pilih orang. Siapapun Tuhan bisa pakai kalau saudara mau. Jangan katakan aku terlalu berdosa. Aku terlalu najis. Aku terlalu buruk. Tuhan bisa pakai engkau hari ini kalau engkau mau. Amin. Poin yang kedua. Kita bukan hanya diubah menjadi mulia, tetapi Tuhan mau kita menjadi alatnya Tuhan. Makanya dikatakan di situ sebagai yang terakhir, Yesus bicara tentang penyembahan. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bapak Ibu, Tuhan bukan hanya mau memberkati kita, memulihkan kita, memuliakan kita, tapi Tuhan mau kita mengenal siapa yang kita sembah. Sembahlah Yesus Kristus. Bagaimana kita menyembah Yesus? Dalam bahasa aslinya penyembahan itu bahasa Sakson, artinya apa? Mengakui. Jadi penyembahan kita boleh kita memuji melalui mulut, melalui nyanyian, pujian, alat-alat musik, itu bagus. Tapi yang paling penting menyembah dalam roh dan kebenaran sebenarnya adalah ketika engkau mengakui semua perbuatan-perbuatan Yesus di atas kayu salib menjadi bagian di dalam kehidupanmu. Ketika kau mengakui apa yang Yesus yakui sebagai dosamu menjadi dosanya dia di atas kayu salib, itu sebenarnya kita sedang menyembah, memuliakan dia. Puji Tuhan, mulai hari ini mari Tuhan mau mengubah kita menjadi
mulia di hadapannya, dipakai menjadi alatnya, tapi juga kita menyembah Dia, bukan menyembah dunia, bukan menyembah mamon, bukan menyembah yang lain. Sembah Yesus dengan bagaimana? Mengakui semua karya Yesus di atas kayu salib. Itulah penyembahan kita yang paling tinggi, dan itu yang paling disukai Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari saya ajak Bapak Ibu yang ada di rumah, kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah memberkati kami semua. Tuhan Yesus, aku serahkan setiap siapapun yang telah mengikuti atau menyaksikan video ini, biarlah mereka semua juga menerima yaitu jaminan keselamatan kekal, dan Tuhan Yesus jumpai mereka, agar mereka yang sedang terpuruk, mereka sedang merasa sangat berdosa, tidak layak di hadapan Tuhan, mereka merasa putus asa dan tidak punya masa depan dan harapan dalam hidupnya. Mungkin sekarat karena penyakit, mungkin rumah tanggamu hancur, mungkin bisnismu, pekerjaanmu udah hancur, sehingga tidak lagi yang bisa kau andalkan dalam hidupmu. Biarlah hari ini Yesus menjumpaimu dan memberikan kepadamu air kehidupan, sehingga engkau bisa bangkit kembali, engkau bisa memuliakan Tuhan, dan hidupmu akan dipakai Tuhan. Percaya, di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Aku berdoa, diberkatilah hidupmu, rumah tanggamu, keluargamu, diberkatilah apapun yang kau kerjakan mulai hari ini. Tuhan menjaga, melindungi, memelihara engkau bersama seluruh keluargamu sampai akhir zaman Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Roh Kudus untuk pengurapan-Mu. Terima kasih untuk semua karya-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini, amin. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, kita membawa yang terbaik, kita bawa ucapan syukur kita, dan dengan iman percaya bahwa Tuhan memberkati kita berkelimpahan. Haleluya, pujilah namamu Tuhan. Yesus kau kekudusanku, Yesus kau kebenaranku, ku terima keselamatanku oleh karya salibmu, darahmu tebus hidupku, bilurmu menyembuhkanku, anugerah dan kebenaranmu ku terima karena kasih-Mu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bapa, ku berterima kasih buat kasih setiamu dalam hidupku. Bapa, ku menyembah-Mu, nyatalah kasih-Mu dalam hidupku. Kau hapuskan segala dosaku, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus kau kekudusanku, Yesus kau kebenaranku, ku terima keselamatanku oleh karya salibmu, darahmu tebus hidupku, bilurmu menyembuhkanku, anugerah dan kebenaranmu ku terima karena kasih-Mu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 karena kasih-Mu. Mari siapkan roti dan anggur di rumah saudara. Kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Ikuti saya dengan imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus, kami telah beroleh penebusan-Mu yang kekal. Segala dosa kami telah diampuni. Oleh anugerah karya salib Kristus, kami telah dibenarkan, kami telah disucikan,
Kami telah menerima kemuliaan dan disempurnakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menjadi sembuh, bebas dari segala penyakit dan kutuk. Kami telah diberkati dan hidup di dalam segala kelimpahan-Mu. Kami telah dipenuhi Roh Kudus. Kami sekarang hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus, mempunyai hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di kayu salib Engkau berkata tetelestai. Kami percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak-Mu Bapa. Oleh anugerah karya salib Kristus, kami mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Menerima pendamaian dan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama ikuti saya, saudara yang ada di rumah dimanapun berada. Bapa, kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan di kayu salib. Kami telah menerima perjanjian yang baru dan yang kekal di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima pengampunan dosa dan penebusan-Mu yang kekal. Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan yang kekal. Kami telah menerima perlindungan dan memiliki hidup di dalam segala kelimpahan-Mu. Kami telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima kemuliaan menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi satu tubuh Kristus yang esa untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tidak bercacat celah untuk pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kami hidup di dalam kasih-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Mari Bapak Ibu di rumah, angkat minyak di tangan saudara. Saya akan berdoa untuk minyak ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kami telah dijadikan rumah doa bagi Bapa di akhir zaman. Roh Kudus yang mengurapi kami, berdiam di dalam kami, memimpin menuntun seluruh kehidupan kami. Minyak ini dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun dicurahkan ada mujizat, ada kuasa, ada kesembuhan, ada perlindungan, ada berkat-berkat yang luar biasa, ada kasih karunia demi kasih karunia. Kami terima minyak ini sesuai dengan firman-Mu Bapa. Di dalam Ibrani 1 ayat 9, kami lebih daripada teman-teman sekutu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita telah sama-sama diberkati dan kita telah menerima tubuh darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang saat ini masih bergabung bersama-sama dengan kami. Kami percaya bahwa saat ini Bapak Ibu dapat memberikan persembahan sebagai tanda pengucapan syukur untuk mendukung pelayanan ini. Dan kami menyerahkan kepada Bapak Ibu, siapapun saudara, apapun yang seberapapun yang Bapak Ibu tabur pasti akan dikembalikan berlipat kali ganda. Di layar saudara ada nomor rekening 8700131177 untuk persembahan online dan 8700105777 untuk persembahan persepuluhan. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah memberkati dan mendukung pelayanan ini. Dan bagi Bapak Ibu yang akan membutuhkan
pelayanan melalui telepon. Di layar saudara ada nomor-nomor telepon para pastor. Bapak Ibu boleh hubungi siapapun yang menghubungi kami siap untuk melayani saudara. Dan yang berikutnya ada program kita berdoa bersama jam 9 malam, yaitu doa Grace Prayer. Kita akan sama-sama berdoa secara khusus, kita berdoa bagi bangsa kita, supaya bangsa kita dipulihkan dari pandemi ini, supaya kita semua dipulihkan, ekonomi kita dipulihkan. Dan bagi Bapak Ibu yang telah tergabung di dalam ibadah ini, jangan lupa like, komen, dan bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, tekan tombol subscribe. Sebelum kita akan menerima berkat, kita akan berdoa bersama. Terima kasih ya Bapa untuk ibadah pada hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Dan kami bersyukur telah menjadi terang di dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara, angkat tanganmu, terimalah berkat dari Bapa kita yang di sorga. Aku berdoa mulai hari ini, hidupmu diubahkan Tuhan menjadi mulia. Aku berdoa mulai hari ini, Tuhan menyediakan kehidupan yang baru, hubungan yang baru, masa depan yang baru. Tuhan menyediakan pekerjaan yang baru, sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru bagi hidupmu dan keluargamu. Bahkan usaha yang baru, pekerjaan yang baru, yang jauh lebih mulia dari yang lalu-lalu. Aku berdoa mulai hari ini biarlah namamu, namaku, nama kita semua termeterai dalam kitab kehidupan di sorga. Karena Bapa yang sangat mengasihi kita. Mari terimalah berkat-Mu. Anugerah kasih karunia dari Bapa kita yang di sorga. Mulai hari ini terus menyertai kita. Memberikan kepada kita kelimpahan, kebaikan, kemurahan, kebajikan. Serta persekutuan yang indah dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang hidup dan berkuasa di dalam kita. Memberikan kepada kita kehidupan. Aliran-aliran air hidup di dalam kehidupan-Mu. Seperti mata air yang mengalir. Sehingga selalu ada sukacita dan pengharapan yang baru. Serta Roh Kudus yang terus menuntun membimbing kita. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita semua akan terangkat kawan awan yang permai. Pesta perkawinan anak domba. Dan akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Yesus Kau kekudusanku, Yesus Kau kebenaranku, ku terima keselamatanku oleh karya salibmu. Darahmu tebus hidupku, bilurmu menyembuhkanku, anugerah dan kebenaranmu ku terima karena kasih-Mu. Kau hapuskan segala dosaku, dulu sekarang dan selamanya. Kau hapuskan segala dosaku, dulu sekarang dan selamanya. Yesus Kau kekudusanku, Yesus Kau kebenaranku, ku